Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Intan Sya'baniyah, mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2022, PAI kelas 3B, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, NIM 52221111548. Insyaallah pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan judul Kisah Keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bertemu dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 5 ya. Sebelum memulai pembelajaran, silakan terlebih dahulu kita awali kegiatan belajar kita hari ini dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Siap berdoa. Mengikuti kegiatan pembelajaran setiap hari ini tanpa ada halangan apapun. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita akan memulai dengan mengingat Allah, selain dengan cara berdoa, juga dengan membaca surat-surat pendek atau murojaah. Nah, jadwal murojaah kita hari ini kita akan bersama-sama membaca Al-Quran surat Al-Ashr. Ya, semuanya sudah hafal kan? Sudah. Oke. Silakan dimulai. Alhamdulillah ya, semoga bacaan Al-Quran kita hari ini menjadi salah satu penyebab untuk didatangkannya ilmu yang banyak untuk kita, ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Nah, kalau melihat kelompoknya lengkap, sepertinya hari ini ada semua ya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang kisah para nabi dalam tema Rasul Allah idolaku. Ya, masih ingat? Masih. Nabi siapa saja yang sudah kita pelajari? Nabi Daud. Sudah belajar kisah Nabi Daud ya? Nah, ada berapa nabi dan rasul yang harus kita imani? 20. Ada 25. Yang pertama Nabi Adam. Terakhir Nabi Muhammad. Ke-25 nabi tersebut adalah manusia-manusia pilihan yang harus kita jadikan idola. Kalau kalian sudah mempelajari tentang kisah para nabi, sekarang ibu mau bertanya, apakah kalian tahu tentang Nabi Ilyas alaihissalam? Sudah pernah mendengar? Sudah. Siapa itu Nabi Ilyas? Keturunan dari Nabi Harun alaihissalam. Ya. Nah, anak-anak soleh, ibu ingin mengukur kemampuan kalian tentang pengetahuan kalian tentang Nabi Ilyas alaihissalam. Jadi sekarang silakan siapkan alat tulisnya. Pastikan kalian belajar dengan perlengkapan yang lengkap, tidak kurang suatu apapun, dan lingkungan kalian juga nyaman dan bersih ya. Oke, silakan siapkan alat tulisnya. Silakan kalian isi soal di bawah ini dibaca dengan tepat. Ibu beri waktu kurang lebih 10 menit untuk kalian mengisi soal-soal tersebut. Silakan. Ya, alhamdulillah kalian sudah mengisi soal awal yang akan mengukur pengetahuan kalian tentang kisah Nabi Ilyas. Banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan kalau kita mengetahui tentang kisah para nabi. Salah satunya adalah tentang kisah Nabi Ilyas. Ingat, setiap nabi dan rasul
akan belajar bagaimana cara menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tolong simak baik-baik ya. Nah, itu manfaat yang akan kita dapatkan setelah kita mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Dan untuk kenapa kita harus mempelajari ini? Ibu harapkan setelah belajar kalian nanti menyimak video tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas, kalian dapat memahami tentang perilaku teladan yang harus kita tiru dari Nabi Ilyas alaihissalam, dan kalian dapat menceritakan kembali, dapat menjelaskan kembali, dapat menguraikan kembali tentang kisah Nabi Ilyas kepada orang lain, gitu ya, agar orang lain juga mendapat manfaat dari kisah Nabi Ilyas. Adapun KKM untuk materi tentang kisah Nabi Ilyas ini adalah 75. Jadi kalau nanti nilai di akhir kalian 75 atau lebih, berarti pembelajaran kalian sukses, tuntas, tidak perlu remedial. Tetapi kalau ternyata kurang, maka kalian harus melengkapinya sampai mencapai KKM. Paham itu? Paham. Oke, tepuk semangat. Kisah Nabi Ilyas, dan kalian silahkan sudah duduk berkelompok, nanti akan berdiskusi. Tolong sudah mulai konsentrasi belajarnya ya. Siap ya konsentrasi belajarnya. Dan ibu akan menyajikan sebuah video yang menceritakan tentang kisah Nabi Ilyas alaihissalam ya. Simak baik-baik videonya. Silakan kalian simak baik-baik dan tidak ada yang mengobrol. Dan mereka meminta maaf atas perbuatan. Nah, alhamdulillah barusan kalian sudah menyimak tentang video tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Begitu banyak manfaat atau cerita hikmah yang bisa kita ambil dari kisah keteladanan Nabi Ilyas. Nah, sekarang silakan keluarkan buku catatan kalian, buku pegangan kalian juga, buku pelajarannya, dan kalian silakan berdiskusi untuk menemukan atau mencari hikmah dari kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Ya, silakan diskusi dimulai. Dan kalian juga boleh membaca buku atau mencari sumber lain untuk mengetahui kisah teladan tentang Nabi Ilyas. Untuk lebih memahami tentang kisah Nabi Ilyas, Ibu berikut ini akan membagikan lembar kerja peserta didik yang harus kalian isi dengan cara berdiskusi ya. Ingat, kalian harus senantiasa mendahulukan musyawarah dan diskusi dalam mengisi LKPD ini atau lembar kerja ini. Jadi harus bisa menghargai pendapat dan masukan dari orang lain. Paham? Oke, silakan ini dikerjakan ya. Oke, silakan kalian kerjakan lembar kerja peserta didiknya. Kemudian jangan lupa untuk berdiskusi ya. Setiap kelompok nanti akan presentasi hasil diskusinya ke depan ya. Nanti kita lihat oleh kelompoknya. Alhamdulillah kalian sudah mengisi lembar kerja dan berdiskusi ya. Jadi sekarang silahkan kalian berbagi tugas. Siapa yang akan menjadi moderator atau pembuka acara dalam kegiatan diskusi, siapa yang akan menjadi penyajinya yang membacakan hasil diskusi, dan siapa yang akan menjawab pertanyaan jika ada pertanyaan dari kelompok lain ya. Dan untuk diskusi kita mulai dari kelompok 1 ya. Oke, kita kasih tepuk tangan buat ya. Inilah presentasi yang akan disajikan dari kelompok 1. Kita kasih semangat dan tepuk tangan. Mana tepuk tangannya? Silakan dimulai. Yang lain simak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi
Bani apa? Bani Israil. Yang saat itu mereka menyembah apa? Menyembah berhala. Berhala apa namanya? Berhala. Nah, apakah saat itu ketika Nabi Ilyas datang mereka langsung mau menuruti perintah Nabi Ilyas? Tidak, mereka justru apa yang mereka lakukan? Menentang. Mereka melawan Nabi Ilyas, bahkan mereka akan apa? Mengancam akan membunuh Nabi Ilyas. Sampai Nabi Ilyas itu ditemani oleh keponakannya yang juga merupakan seorang nabi bersembunyi di mana? Di sebuah gua selama berapa tahun? Sampai 10 tahun. Bayangkan para nabi bagaimana mereka tidak hebat. Mereka ketika mendapat cobaan, ketika mendapat ancaman, mereka bukan lari karena takut, tapi mereka mencari pertolongan kepada Allah. Dan saat itu Nabi Ilyas juga mendapatkan wahyu dari Allah untuk bersembunyi di dalam sebuah gua. Sampai akhirnya masyarakat Bani Israil diberikan cobaan berupa kekeringan, banyak yang kelaparan, banyak yang kesulitan bahan pangan dan sebagainya. Sehingga mereka akhirnya menyadari kesalahannya karena sudah melawan pada ajakan Nabi Ilyas. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka bertobat? Bertobat tidak? Coba bertobat kan? Mereka akhirnya membenarkan apa yang diajarkan oleh Nabi Ilyas. Apakah saat itu Nabi Ilyas dendam? Tidak, meskipun Nabi Ilyas sudah pernah diancam mau dibunuh, kemudian Nabi Ilyas juga disakiti oleh kaumnya yang tidak mau mendengarkan, Nabi Ilyas tetap tidak dendam, ya. Nabi Ilyas juga mereka mendoakan justru ya, mendoakan pada kaumnya agar mereka mendapatkan petunjuk. Sehingga alhamdulillah doa Nabi Ilyas dikabulkan oleh Allah dan selanjutnya mereka hidup dengan makmur, dengan bahagia. Tapi sayangnya ketika Nabi Ilyas sudah meninggal, mereka kembali murka, mereka kembali pada jalan yang salah, sehingga akhirnya Allah menurunkan azab berupa apa? Berupa bumi. Ya, jadi Allah itu tidak semata-mata menurunkan ujian, cobaan, musibah kalau manusianya tidak berdosa. Makanya ketika kita mendapat musibah, yang pertama harus kita lakukan apa? Berdoa, bertaubat kepada Allah. Karena Allah tidak mungkin memberikan musibah kalau kita tidak bersalah. Ya, jadi banyak sekali kisah keteladanan yang dapat kita teladani dari Nabi siapa? Ilyas alaihi salam. Ada apa saja tadi? Yang pertama yaitu terkenal dengan Nabi yang sabar. Kemudian yang kedua, pendendam tidak, malah dia mendoakan kaumnya. Yang ketiga apa? Selalu taat kepada Allah, dan kita menyadari bahwa setiap musibah yang diberikan kepada umat manusia itu semata-mata karena kesalahan kita sendiri. Ya. Nah, baiklah anak-anak soleh, sebagai penutup dari kegiatan ini, kalian sudah mempelajari. Apakah ada yang ditanyakan untuk menguji kepahaman? Ibu akan membagikan lagi soal yang harus kalian isi. Sudah mengerjakan soal evaluasi ya. Dan ibu akan memberikan penugasan untuk kalian kerjakan di rumah untuk menambah pemahaman kalian. Tapi terlebih dahulu silakan dirapikan dulu alat tulisnya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana? Apakah pengetahuan kalian tentang kisah para nabi bertambah? Tidak? Kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dari kisah Nabi Ilyas adalah: satu, bersabar. Yang kedua, tidak pantang menyerah. Yang ketiga adalah selalu berdoa hanya kepada siapa? Allah. Karena dengarkan, sehebat apapun manusia, sepintar apapun manusia, sejago apapun manusia, kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah yang mengabulkan apa yang kita inginkan. Jadi tetap doa adalah ikhtiar kita dalam bertawakal untuk mewujudkan cita-cita agar hidup kita menjadi manusia yang bermanfaat. Ingat ya, kuncinya adalah sabar, kemudian banyak berdoa. Yang ketiga adalah ingat, tidak ada musibah yang Allah berikan kepada suatu kaum atau pada seseorang kecuali karena dia banyak berbuat dosa. Artinya ketika kita berbuat kesalahan, maka segeralah bertobat. Minimal ucapkan astagfirullah dan kalimat-kalimat tasbih lainnya. Ucapkan tasbih, Subhanallah.
berdoa. Terima kasih ya, berdoakan kalian jadi anak-anak soleh, dari anak